Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan sahabatku Abbas dari Melaka, Malaysia. Apa yang dipertanyakan? Silahkan, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, okey, baiklah. Saya akan panggil nama Kang Halim, insya-Allah. Dalam masa yang sama itulah saya pun ini ingin ambil sedikit pengertian kepada Kang Halim. Saya pun ada juga mendengar daripada ceramah daripada Kang Halim, dan waktu saya dengar tu banyak membawa saya keterangan jelas. Kata saya masih ingat lagi apa yang Kang Halim terangkan di dalam video-video itulah. Sangat indah lah penghayatan dia, kan, sangat indah. Itulah kadang-kadang saya memanglah saya tak boleh nak kata sebab macam mana saya nak kata, sebab pengertian tu ada sampai saya rasa tak ada apa-apa lagi dah. Macam mana saya nak letakkan hakikat ni, tak ada, tiada. Saya tiada. Macam mana, tapi saya pun berpijak bumi yang nyata. Hakikat itu saya terikat pada itu. Saya berpijak pada bumi yang nyata sampai kadang yalah, setiap pergerakan tu saya rasa bukan saya dah, bukan saya yang bergerak, sebab saya banyak diberi ujian. Itu yang saya lalui daripada sejarah hidup saya lah. Banyak saya lalui, tapi setiap lalui itu memang banyak pengertian yang Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada saya lah. Itu yang saya faham. Lepas tu saya belajar dan terus belajar, dengar dan terus dengar, sampai di satu tahap tu saya diberi faham atau dapat memahami setiap bunyi itulah guru yang beritahu. Dan begitu juga di waktu kecil saya pun, saya memang berpegang pada begitu. Mak saya ajar begitu, tok nenek saya pun ajar begitu. Jangan nampak yang lain, nampaklah kekuasaan Allah Ta'ala. Dia maha berkuasa. Daripada kecil saya pegang. Lepas tu setiap kali saya melakukan satu perkara yang tidak-tidak, saya sangat rasa bersalah. Sangat rasa bersalah dengan kelakuan saya. Waktu saya laku salah tu pun saya sedang ingat, sedang sedar kesalahan saya. Waktu saya lakukan kesalahan tu, saya masih sedar saya lakukan kesalahan, dan bergetar jugalah badan ini dengan kelakuan tu, kan. Itulah pengajaran dia. Setelah Abang Kang Halim memberi sedikit penjelasan, penghuraian, maka saya nampak lebih jelas lagi lah sebenarnya. Itulah benar dan salah itu adalah guru kita, pengalaman yang mengajar kita segala-galanya, tanda kasih sayang dia kepada hamba. Itulah, saya tidak tahu apa-apa lah. Bagi saya, apa yang saya tahu datang dan pergi. Saya sentiasa bergantung harap dengan yang maha tahu. Saya tak ada sebenarnya. Macam mana saya nak ada, sebab saya pun ada belajar
sedikit sebanyak tentang ialah orang saya ni Melaka kan, orang Melayu biasa dahulu difahamkan daripada pengertian sifat 20 tu, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Saya di peringkat memang saya difahamkan daripada orang-orang terdahulu, peringkat saya adalah ma'ani. Ma'ani ini sentiasa bergantung kepada ma'nawiyah, dan saya sentiasa berfikir di dalam sifat ma'ani itu saya ada yang diberikan kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kat situ saya terfikir, kenapa kudrat, iradat, ilmu, tiga itu di depan, baru ada hayat. Lama-lama diberilah sedikit atas pendengar. Saya suka mendengar dan nampaklah cerita tu anak-anak lagi. Kadang-kadang saya mendengar ialah Kang Abdul Halim bercakap dan menjelaskan tentang keilmuan tauhid yang sebenar. Ia nampak lebih terang dan jelas lagi. Itulah bimbingannya. Dan saya tidak pernah berkata, di dalam hati saya mengata, bukan Kang Abdul Halim yang berkata. Itulah di dalam saya yang saya tidak mengatakan Kang Abdul Halim yang berkata. Saya ada pengertian saya yang berkata tu adalah yang maha berkata-kata. Saya berpegang kat situ. Sebab semua kebijaksanaan Allah Ta'ala punya, semua yang kita ada semua miliknya, maka mana ada miliknya kita. Kalau dikatakan amanah pun milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak diberi, tak adalah kita. Macam mana kita sampai satu tahap tu saya sangat keliru yang sangat keliru untuk saya memahami. Tapi Allah Ta'ala tu maha berkuasa atas segala-galanya. Sebab saya tidak percayakan yang lain. Saya hanya percayakan kekuasaan Allah Ta'ala. Waktu itu saya ingat lagi, apa pun orang kata, saya tetap berpegang dengan satu saja, Allah saja. Ahad, hayat, khalid, hidup. Itu je. Saya berpegang itu saja. Dan saya serahkan segala-galanya. Saya tidak punya daya upaya apa sekalipun. Segala usaha saya pun saya tidak letak. Walaupun saya pengetahuan tu saya ada, contoh saya usahakan sesuatu, tapi saya tak letakkan usaha saya tu memberikan apa-apa. Sebab dalam masa yang sama juga saya faham usaha yang saya lakukan itu tertakluk kepada ketentuannya. Ketentuannya, saya tak boleh lari daripada situ. Ibarat saya buat ke saya tak buat ke, siapa yang sebenar buat ni. Situ waktu mula-mula saya kenal, belajar, Allah Ta'ala yang beri ajar pada saya. Syukur Alhamdulillah. Yalah, mungkin Allah Ta'ala menghantar malaikat ke siapa ke. InsyaAllah lah saudara-sahabat, ini Kang Abdul Halim, terima kasih banyak-banyak, ajarlah saya dan tunjuklah jalannya. Jika ada yang tidak tersalah kepada saya, mungkin susunan itu, jika ada susunan yang terbaik boleh menjadikan panduan di dalam kehidupan saya, berilah saya faham, berilah saya tahu. InsyaAllah moga silaturahim ini menjadi lebih indah dan terindah dunia akhirat, zahir batin, insyaAllah. Terima kasih saudara sahabat Kang Abdul Halim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sama-sama Kang Abbas dari Melaka, Malaysia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di sini pemaparannya sangat amat sederhana
tidak sesulit pemaparan-pemaparan yang di luar sana. Marilah kita kaji sejenak sifatnya Allah. Sifat 20-nya Allah. Sifat wajib yang hanya wajib dimiliki oleh Allah. Sementara selama ini seluruh sifat wajibnya Allah telah kita kuasai, telah kita akui sebagai sifat milik manusianya. Sejogjanya bila manusia itu masih mengaku-ngakui bahwa sifat wujud, sifat hidup, sifat kuasa, sifat kehendak, daya upaya dan ikhtiar, sifat ilmu, sifat mendengar, sifat melihat, dan sifat bercakap-cakap ini masih diakui sebagai sifat milik manusianya, berarti selama ini yang mengaku jadi Allah itu kan manusianya. Siapakah manusia yang mengaku jadi Allah tapi tidak disadarinya, tapi tidak ia fahami selama ini? Merekalah yang mengaku jadi Allah tapi tidak sadar dialah manusia yang masih belum mengenal Allah, manusia yang masih belum Islam di sisi Allah karena belum bersahadat di sisi Allah. Bersahadatnya hanyalah di sisi manusia. Bila manusia mengaku-ngaku bahwa seluruh sifat-sifatnya Allah itu sebagai sifat manusianya, maka yang jadi Tuhan bukan Allah. Akan tetapi yang jadi Tuhan dialah hawa nafsu manusia itu sendiri. Sedangkan Allah, Tuhan pencipta diri manusianya, ditiadakan di hati kita selama ini. Berarti sebelum kita mengenal Allah, berarti selama ini kita belum bertuhan, kita belum beragama di sisi Allah. Selama ini kita hanya beragama secara kulit, secara syariat saja. Kita beragama dan bertuhan selama ini hanya di sisi manusia. Yang disembah manusianya. Seolah-olah seluruh manusia itu punya hidup sendiri-sendiri, punya kuasa sendiri-sendiri. Maka dari itulah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak diutus aku kecuali untuk menyempurnakan akhlak hati manusia kepada Tuhannya. Karena selama ini hati kita banyak yang tersesat, hati kita banyak yang jahiliyah. Kenapa hati kita dikatakan tersesat dan jahiliyah? Karena Allah selama ini
Tuhan pencipta manusia, kita goibkan kewujudannya, kita goibkan kehidupannya, kita goibkan kekuasaannya, kita goibkan kehendak daya upaya dan ikhtiarnya, kita goibkan penglihatannya, kita goibkan pendengarannya, dan kita goibkan kalam-kalam Allah. Karena itulah selama ini kita sebenarnya tak bertuhan, meskipun di sisi manusia kita disebut bertuhan. Maka dari itulah ada perintah Allah lagi di dalam Al-Quran bagi orang-orang yang percaya bahwa Allah itu Sang Pencipta, bahwa Allah itu Tuhannya seluruh manusia. Maka bagi orang-orang yang beriman diperintah masuk lagi, yakni ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam keselamatan yang sempurna. Islam di sisi Allah itu apa sih? Islam di sisi Allah itu adalah keselamatan, selamatnya hati dari menyaksikan selain Allah. Inilah yang dimaksud agama di sisi Allah. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama adalah mengenal Allah, tahu Allah, dan menyaksikan bahkan bertemu dengan Allah. Inilah yang dimaksud Allah sebagai agama. Untuk mengenal Allah, untuk bermakrifat kepada Allah, maka kita wajib bermakrifat dulu kepada diri manusia kita. Siapakah diri manusia kita ini? Maka dari itu, apa tujuannya kita bermakrifat kepada Allah? Tujuannya adalah agar kita bisa mengabdi kepada Allah, agar kita bisa menyembah kepada Allah, agar kita bisa berzikir kepada Allah, agar kita bisa mengingat kepada Allah. Bagaimana mungkin kita dikatakan menyembah? Bagaimana mungkin kita dikatakan mengabdi? Bagaimana mungkin kita dikatakan ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, sementara kita tidak tahu Allah, sementara Allah kita tiadakan di hati kita, sementara Allah kita goibkan di hati kita? Kan tidak mungkin. Maka dari itu, bila ingin menyembah kepada Allah, maka wujudkanlah Allah di hati kita. Hadirkanlah Allah di hati kita. Hudurkanlah Allah di hati kita sebagai Tuhan penguasa diri kita. Inilah yang disebut mengabdi, menyembah, mengingat dan berzikir kepada Allah. Jadi iman itu tidak cukup hanya yakin saja, tidak cukup. Jadi iman itu harus ada pembuktian, harus bisa menyatakan imannya, agar imannya hak
haqqul yaqin. Bila kita tidak bisa menyatakan dan membuktikan iman kita selama ini, itu sama juga bohong, dusta. Karena kenyataannya di dalam hati kita selama ini yang wujud, yang hadir, yang hidup adalah diri manusia kita sendiri. Nah, jika keadaan hati kita seperti ini, apakah ini yang disebut bertuhan? Sementara yang jadi Tuhan adalah diri manusianya sendiri. Maka dari itu, kenalilah Allah dengan seluruh sifat-sifatnya, agar hawa nafsu ini tidak ngaku-ngaku jadi Allah. Selama ini kita tidak menyadarinya, bahwa selama ini secara tidak sadar kita telah mengaku menjadi Allah. Kita telah mengaku menjadi pencipta. Kita mengaku sebagai penguasanya hidup dan badan ini. Seolah-olah semuanya kuasa diri kita sendiri. Sholat kuasa diri kita sendiri. Puasa kuasa diri kita sendiri. Bekerja kuasa diri kita sendiri. Semuanya diakui, semuanya bahwa apapun yang terjadi atas diri kita selama ini adalah milik kita sendiri. Yakni hati masih linafsi, menyembah diri, bukan lillahi ta'ala, menyembah Allah. Bagaimana mungkin dikatakan menyembah Allah sedangkan yang disembah tidak ada, sedangkan yang disembah gaib adanya. Jadi selama kita belum bermakrifat kepada Allah, selama kita tidak mengenal Allah, maka sia-sialah seluruh apa yang kita kerjakan. Sholat kita sia-sia, ibadah-ibadah kita sia-sia. Coba cek seluruh ibadah-ibadah kita. Coba cek seluruh sholat-sholat kita. Ada siapakah di dalamnya? Apakah Allah nyata? Apakah Allah wujud di dalamnya? Kan tidak. Yang wujud di dalamnya selama ini hanyalah diri kita sendiri sebagai Tuhannya. Selama ini kita mensekutukan Allah dengan diri kita, tapi kita tidak sadar, tapi kita tidak terasa bahwa selama ini kita kufur kepada Allah. Karena Allah itu hanya memandang hati. Allah tidak memandang rupa dan hartamu. Allah tidak memandang ilmu dan amalmu. Allah tidak memandang nasab kemuliaanmu di sisi manusia. Akan tetapi Allah hanya memandang segumpal daging, yakni hati. Bila di hati itu suci, maka sucilah seluruh amal perbuatannya. Maksudnya apa? Bila di hati itu suci, bila di hati itu yang wujud hanya Allah, yang hidup hanya Allah, yang berkuasa hanya Allah, inilah hati yang suci. Semua amal perbuatan badan akan menjadi amal yang soleh. Karena semuanya bertuhankan, berkiblatkan kepada kuasa Allah.
Akan tetapi bila hati kita kotor, apakah hati yang kotor itu? Bila di dalam hati kita ini yang wujud hanya diri manusianya, yang hidup hanya diri manusianya, yang berkuasa diri manusianya, inilah tanda hati yang kotor. Meskipun tinggi ilmu syariatnya, meskipun banyak amal ibadahnya, semuanya akan menjadi racun-racun hatinya. Semuanya akan menjadi kebanggaan-kebanggaan dirinya. Semuanya akan menjadi kehormatan dan kemuliaan dirinya di sisi manusianya. Inilah yang disebut ibadah dan sholat yang fana, yang hancur. Karena apa? Karena di dalam hati kita selama ini yang wujud, yang hidup adalah yang fana. Siapa yang wujud dan yang hidup serta yang berkuasa di dalam hati kita selama ini adalah manusia yang fana. Maka dari itu tetapkanlah di dalam hati kita bahwa diri manusia kita ini kembali kepada hakikat sifat diri sejati manusianya, yakni Adam, tidak wujud, tidak ada, yang ada hanya Allah. Tetapkanlah di dalam hati kita bahwa diri manusia kita ini al-maut, yakni kebalikan dari sifat hayat. Bahwa diri manusia kita ini sudah mati. Karena hidup ini Allah. Manusia tidak punya hidup. Manusia hanya menjadi khalifatullah, hanya menjadi wakil-wakil Allah di bumi ini. Manusia hanya menjadi wadah-wadahnya hidup, wadah-wadahnya Allah sendiri di bumi ini. Maka berwalilah kepada Allah. Jangan berwalikan kepada diri kita sendiri atas segala perbuatan badan ini. Karena sesungguhnya seluruh manusia itu adalah wali-walinya Allah. Akan tetapi sangat amat langkahnya manusia yang menyadari kewaliannya. Sangat amat langkahlah manusia yang menyadari bahwa dirinya itu dikuasai oleh sang wali, yakni dikuasai oleh Allah. Karena mayoritas manusia lebih cinta, lebih suka, lebih demen berwalikan kepada hawa nafsunya sendiri. Ketika di dalam hati masih wujud diri manusianya, masih hidup diri manusianya, maka seluruh amaliyahnya adalah anar, adalah api yang akan membakar hatinya. Apakah bahan bakar neraka di sisi Allah? Jadi neraka di sisi Allah itu beda dengan anggapan neraka di sisi manusia. Jika di sisi manusia beranggapan bahwa neraka itu adanya besok, ketika setelah mati, besok. Akan tetapi hakikatnya neraka itu sudah ada sekarang, sudah nyata sekarang. Apa bahan bakarnya neraka? Kata Allah, bahan bakarnya neraka adalah
badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, yakni hati manusia yang masih belum mengenal Tuhan, siapa pencipta diri manusianya. Inilah hati yang keras melebihi kerasnya batu, yakni hati yang masih dikuasai oleh wujud kemanusiaannya. Inilah hakikat api neraka. Kapan adanya? Ya saat ini, ketika badan kita masih ada ini, neraka sudah menyala-nyala. Apa buktinya nyala api neraka itu? Bukti nyala api neraka adalah sifat faksa wal mungkar. Sifat faksa wal mungkar itulah api neraka. Siapakah yang gemar melakukan faksa wal mungkar? Yang gemar melakukan faksa wal mungkar meskipun diselimuti dan ditutupi dengan ibadah dan sholat lahiriah, dialah manusia yang tidak mengenal Tuhannya, yakni hati masih merasa mentuhani hidup dan badannya. Inilah mereka yang gemar faksa wal mungkar di sisi Allah. Hati yang mensekutukan Allah dengan dirinya. Allah sebagai Tuhan pencipta digoibkan di hatinya. Sedangkan yang dicipta sudah merasa menjadi Tuhan. Seolah-olah sudah tidak butuh Tuhan. Karena Tuhan dianggapnya tidak kuasa. Terbukti selama ini Allah digoibkannya. Berarti kan sudah menuduh bahwa Allah itu tidak kuasa atas hamba-hambanya. Inilah bahan bakarnya api neraka. Di dalamnya mereka ini orang-orang yang tidak mengenal Allah, maka akan terselimuti, akan dibelenggu dengan rasa ketakutan demi ketakutan. Takut penyakit, takut corona, takut miskin, takut besok tidak makan, takut hartanya habis, takut mati, dan segala takut-takut akan menghantui hamba yang belum mengenal Tuhannya. Inilah kenyataan an-nar, api-api yang tidak berasap. Api neraka itu tidak berasap, tidak seperti api-api dohir. Karena api-api neraka itu memanaskan hati. Ketika kita melihat orang yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita sakit hati. Kita selalu menjelek-jelekan orang itu. Kita selalu suudzon. Kita selalu dendam, iri, dengki, dan sebagainya. Itulah api-api yang akan membakar hati manusia yang masih belum mengenal Tuhannya. Itulah an-nar, itulah jahanam, itulah siksa kubur. Hakikat siksa kubur yaitu, jadi manusianya disiksa di dalam kuburan-kuburannya. Apa sih kuburan manusia? Ya badan-badan yang dari tanah itu kuburan. Jadi siksa kubur itu bukan di kuburan tanah itu. Salah, bukan. Jadi hakikat siksa kubur itu sekarang ketika manusia digodok di dalamnya, di dalam kuburan-kuburan badannya, kuburan-kuburan yang berjalan.
bagi badan-badan yang sudah kembali ke asalnya menjadi tanah, maka sudah tidak nyala lagi api nerakanya, karena badannya sudah hancur menjadi tanah. Hatinya, hidupnya sudah kembali suci keesaannya Allah. Jadi kapankah neraka dan surga itu ada? Ya saat ini. Surga di sisi manusia digembar-gemborkan, di dalamnya penuh dengan kenikmatan-kenikmatan, bangunan-bangunan yang serba indah dan mewah, dari jamrud, intan permata, dari emas. Di dalamnya banyak kesenangan-kesenangan, dengan bidadari-bidadari, dengan makanan-makanan yang enak. Semua itu surga-surgi yang dihembus-hembuskan oleh dajjal, oleh hawa nafsu, oleh iblis dan setan. Karena yang digembar-gemborkan selama ini adalah surganya hawa nafsu, kesukaannya hawa nafsu yang serba dunia, yang berbau dunia. Akan tetapi, bagaimanakah hakikat surga di sisi Allah itu? Surga di sisi Allah itu sudah meninggalkan dunia. Karena jalan menuju Allah itu harus wajib meninggalkan dunia. Jangankan dunia dan kemewahan-kemewahan di dalamnya, dirinya sendiri pun wajib ditinggalkan, dimatikan keberadaannya. Itulah surga di sisi Allah. Bukan seperti yang digembar-gemborkan selama ini. Coba ayatnya kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Coba resapi, hayati di dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapakah jiwa-jiwa yang tenang ini? Jiwa-jiwa yang tenang adalah jiwa yang sudah mengenal Tuhannya. Jadi jiwa yang belum mengenal Tuhannya, maka jiwanya tidak akan tenang. Selalu diselimuti siksaan dan ketakutan demi ketakutan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kembali kepada Tuhanmu dengan rela dan ridho, maka Allah akan ridho kepadamu. Fadkhuli fi ibadi, maka jadilah kalian semua hamba-hamba yang mengabdi. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, inilah hakikat surga di sisi Allah yang tidak berbau dunia, yang selama ini kita impi-impikan, yang selama ini kita harap-harapkan itu surganya Dajjal la'natullah, bukan surganya Allah. Surganya Allah adalah jiwa-jiwa yang mutmainnah, yakni jiwa-jiwa yang sudah mengenal Tuhannya, jiwa-jiwa yang sudah rela dan ridho bahwa dirinya tidak wujud, bahwa dirinya tidak hidup, bahwa diri manusianya sudah tak
berkuasa lagi di dunia ini. Yang wujud, yang hidup, dan yang berkuasa di dunia ini hanyalah Allah. Maka di dalamnya hamba-hamba yang mengabdi ini tidak akan terpengaruh dari gebiarnya dunia. Hatinya tetap tenang, meskipun anugerah didapatkan, hatinya tetap tenang. Meskipun kemiskinan, meskipun bencana yang dihadapinya, hatinya pun tetap tenang. Karena yang mendatangkan anugerah dan bencana itu adalah Tuhannya. Ya muqallibal qulub, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya muqallibal qulub, astagfirullah. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah aku selalu menyaksikanmu, ya Allah. Jadi hati para orang-orang yang sudah mutmainah menghadapi apapun yang ada di dunia ini, hatinya tetap tenang, tidak panas. Itulah surga di sisi Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwata illa billahil alim azim. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Terima kasih saudara sahabatku Kang Abdul Halim. Terima kasih banyak-banyak di atas susunan detail penjelasan yang sangat berguna ini buat hamba saya, kami dan semuanya. Alhamdulillah. Di sini banyak pengertiannya yang disampaikan, sangatlah jelas. Itulah kenyataan yang sebenar-benarnya. Tiada daya, tiada upaya, tiada segala-galanya. Situ cukup membawa erti di mana kita, waktu kita menyebut la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita tak ada, sama ada kita dah pulang ataupun belum pulang. Berarti saya tidak boleh mengatakan mana mungkin saya boleh dapat mengatakan sedangkan saya tak ada. Apabila saya tak ada, bagaimana adanya suara. Inilah suaranya, inilah kalamnya, inilah keesaannya, inilah kudrat iradatnya, inilah kehendaknya yang maha berkehendak. Dialah yang maha berkehendak di atas segala-galanya. Kita hanya menjalankan apa seruan darinya. Tak kiralah seruan itu daripada seruan kebaikan maupun seruan kejahatan. Sebab yang ada itu semua miliknya, semua atas ketentuannya. Itu yang saya faham di dalam saya belajar
dan ditunjuk ajarkan kepada saya, dan dalam masa sama itu adalah di dalam ingatan yang ghaibul ghuyub, tiada siapa yang tahu, hanya saya tahu, dan saya tidak tersampai untuk nak memberitahu kepada yang lainnya kerana saya tak nak orang sahabat-sahabat bersalah tanggapan terhadap saya, nanti menimbulkan fitnah. Di situ saya diajar supaya bersederhana di dalam berkeadaan sesama. Dalam masa yang sama juga saya berpegang kepada hablum minallah, hablum minan nas, dan yang paling utama adalah ucapan syahadah saya, asyhadu an la ilaha illallah, tiada yang lain melainkan Allah Subhanahu Ta'ala yang maha berkuasa di atas segala-galanya. Tiada yang ada, dialah yang maha ada, wujud seada-adanya, dari awal berdiri dengan sendirinya, tiada yang lain, dia sahaja yang ada. Dan Muhammad Rasulullah, Muhammad itu adalah hamba. Sebab ucapan dua kalimat ini membuktikan benar wujud yang satu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang mewujudkan segala-galanya. Dalam masa yang sama, ucapan syahadah itu diteruskan dengan Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Benarlah saudaraku, sahabatku yang dikasihi, yang disayangi, Kang Abdul Halim, benar apa yang Kang katakan, sangat benar. Kita tidak boleh bergantung yang lain, hanyalah bergantung kepada yang satu. Bukan kita yang melakukan, sebab segala semuanya adalah kelakuan darinya. Benar, sangat benar. Saya diberi faham, begitulah adat. Bukan saya nak mengatakan atau menduakan, tapi dalam ucapan syahadah itu, asyhadu an la ilaha illallah, satu kali, Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Muhammad itu pesuruh Allah. Itulah kita semuanya, saudara se-Islam, se-tauhid, se-kebenaran. Itulah hakikat dia. Tapi takkanlah kita nak mengaku kita Muhammad Rasulullah, nanti dalam akuan kita akan berbahaya daripada kata memadailah, yang mana yang memahami disampaikan semua itu benar. Itulah hakikat dia. Ibarat macam Kang Abdul Halim mengatakan, Adam tiada, yang ada adalah Muhammad, dan Muhammad diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala-galanya yang Muhammad lakukan adalah lakunya atas yang maha melakukan. Itulah juga pemahaman saya tentang ketauhidan, mengenal ketuhanan. Jika ada salahnya, perbetulkanlah saya. Moga apa yang disampaikan hanya
Kerananya sahaja hamba tiada daya dan upaya kecuali di atas bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih saudara, sahabatku Kang Abdul Halim. InsyaAllah semuanya adalah ketentuannya. La hawla wa la quwata illa billahil alim azim. Subhanaka in kuntum minal zalimin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd.